Oke, selamat pagi, siang, sore, malam, netizen peserta praktikum geologi fisik. Ini adalah penjelasan untuk materi geologi fisik, praktikum geologi fisik episode ke-6. Kedudukan lapisan batuan, hukum V, dan problem 3 titik. Ini video yang wajib ditonton hingga selesai sebelum praktikum dilaksanakan. Baik, kedudukan lapisan batuan atau sebenarnya segala bidang yang miring memiliki properti yang bisa kita gunakan untuk menyatakan kedudukannya. Yang pertama, strike. Strike ini adalah garis perpotongan bidang miring dengan bidang horizontal. Jadi sebagai contoh, ini adalah bidang miring kita dengan bidang horizontal pantai. Maka garis ini adalah garis perpotongan antara bidang miring dan bidang horizontal, atau ini kita sebut sebagai strike. Sementara besarnya kemiringan bidang miring ini adalah dip. Dip hanya ada satu arah, yang itu diukur tegak lurus dari strike. Jadi diukur tegak lurus dari strike. Jika kita lihat, jika kita beri air di sini, maka air akan mengalir pada arah kemiringan dari bidang miring kita, atau dalam hal ini batuan kita. Maka arah ini, atau kita teruskan ke sana, adalah arah dip atau dip direction atau direction of dip. Nah, direction of dip, dip direction, dan dip adalah dua parameter yang mutlak menyatakan kedudukan suatu bidang. Jika kita akan menggunakan strike dalam menyatakan kedudukan suatu lapisan atau bidang batuan, kita perlu hati-hati. Karena sebenarnya strike tidak punya arah tertentu. Jadi jika kita lihat, strike itu bisa kita baca ke arah sana, ataupun kita baca ke arah sebaliknya. Sementara dip pasti ke arah kanan bawah nih, relatif. Berikutnya, kedudukan lapisan batuan north horizontal boleh kita nyatakan dalam strike dan dip. Dalam menyatakan strike dan dip, supaya konsisten, karena strike tidak punya arah tertentu, maka kita bisa mengikuti aturan tangan kanan seperti pada gambar ini ya. Di sini, jika tangan kanan kita diluruskan dan disejajarkan dengan arah kemiringan batuan, maka kita akan menghadap ke strike. Jadi ini adalah strike kita. Karena di sini diketahui dipnya adalah north 40 derajat east, berarti dip kita itu kalau ini utara, 40 derajat ke timur, dan strike itu 90 derajat dari dip, maka strike kita ada di sana. Strike. Sehingga didapati besaran north 310 derajat east. Ini artinya arah perpotongan lapisan dengan bidang horizontal, jadi arah perpotongan lapisan dengan bidang horizontal, garis ini berada 360 derajat dari arah utara, diputar searah jarum jam, dan memiliki kemiringan sebesar 30 derajat. Jadi kemiringan ini 30 derajat. Kita akan lihat nanti contohnya seperti apa. Nah, tadi kita nyatakan north 310 derajat east 30 derajat, itu bisa kita nyatakan dengan cara lain seperti ini. North 310 derajat east, 30 derajat northeast. Northeast ini menunjuk pada arah kemiringan. Jadi dip direction-nya arah northeast. Atau north 50 derajat west, 30 derajat east. Jadi kita balik putarnya ke barat. Lalu south 130 derajat east, south 130 derajat west, 30 derajat northeast. Jadi kita putar dari selatan ke arah barat
sejauh 130 derajat. Lalu ini 230 derajat south, 230 derajat west. Ini harusnya east ya, maaf ini salah tulis, harusnya east. 230 derajat northeast. Keempat notasi yang ini sebenarnya menunjukkan bidang yang sama dengan north 310 derajat east, 30 derajat. Tapi pernyataan umumnya demi konsisten kemudahan kita konsisten menggunakan aturan tangan kanan. Sebagai masukan kepada kalian, karena kalian masih pemula, saya sangat sarankan tuliskan arah dipnya atau dip directionnya di belakang supaya tidak keliru, apalagi ketika kalian baru mulai menggunakan kompas geologi nanti ketika kita ke lapangan. Di peta kedudukan lapisan batuan kita nyatakan menggunakan simbol seperti ini, seperti huruf T, dan disertai angka. Ini contoh simbol untuk north 90 derajat east, 20 derajat. Jika kita detailkan, ini adalah arah dipnya. Berikutnya, sebenarnya arah dipnya ke arah selatan ya. Berikutnya, ini adalah besar nilai dipnya, jadi seberapa besar miringnya batuan. Berikutnya, ini adalah arah strike. Arah strike-nya dari utara diputar 90 derajat ke arah timur, jadi makanya horizontal. Sementara untuk gambar tadi, simbolnya seperti ini. Strike-nya diputar 310 derajat ke arah timur. Dan besar dipnya sebesar 45 derajat. Ini kita asumsikan saja miringnya 45 derajat ya. Nah, seperti minggu lalu kalian sudah diskusi soal membuat penampang. Dalam peta topografi terdapat garis kontur, yaitu garis yang menghubungkan titik dengan ketinggian yang sama. Kita juga bisa menggambarkan garis kontur untuk suatu perlapisan. Nah, garis kontur suatu perlapisan itu sebenarnya adalah strike lapisan tersebut pada elevasi yang beda. Sebagai contoh, di kanan ini kita punya simbol strike dip atau simbol kedudukan lapisan batuan di ketinggian 400 meter. Jadi ketinggiannya 400 meter. Kita akan tahu strike di posisi yang berbeda dengan menggunakan geometri sederhana. Dalam hal ini saya akan contohkan untuk ketinggian atau elevasi kelipatan 100 meter ya. Pertama, karena strike-nya utara selatan, kita gambar dulu garis putus-putus utara selatan, yang ini merupakan dalam tanda kutip kontur untuk strike 400 meter, karena kita temu di 400 meter ketinggiannya. Karena dipnya ke arah timur, ke arah kanan, ke arah timur, maka ini adalah garis dip direction. Dari sini kita buka sebesar dipnya 30 derajat. Karena dipnya 30 ya, kita buka 30 derajat. Ini boleh ke bawah, boleh ke atas, sama saja ya. Jadi kita buka 30 derajat. Lalu di sini kita mau kelipatan 100. Dari skala di bawah, segini adalah 100 meter. Jadi ini kita rotasikan 90 derajat. Kita cari sepanjang 100 meter sesuai dengan skala yang diberikan. Nah, ini minus 100 meter. Maka strike dengan strike kedudukan ini, lapisan batuan ini, di elevasi minus 100 meter dari 400, jadi ketinggian 300 meter, itu di sini posisinya. Berikutnya, untuk yang minus 200 meter alias menjadi di ketinggian 200 itu di sini. Nah, kalau mau lebih tinggi kita balik ke arah sebaliknya. Kita teruskan ke arah sebaliknya. Lalu ini tambah 100. Jadi ini strike 500. Jika saya hapus garis-garis pekerjaannya didapatkan seperti ini. Ini adalah garis kontur strike lapisan batuan saya untuk kelipatan 100 dari singkapan yang diketahui. Nah, jika kita punya potongan strike kontur strike dengan kontur elevasi, maka kita akan punya singkapan lapisan batuan.
perlapisan batuan akan menunjukkan ekspresi sebaran di peta sesuai kedudukan relatif terhadap topografinya. Nah, ini kita lihat menggunakan hukum V. Seperti pada ilustrasi, saya akan zoom in ya hukum V-nya. Jadi gini, kalau kita punya peta seperti ini, jadi sungainya ngalir ke selatan ya, sungainya ngalir ke sana, dipnya ke sana. Jika kita punya dip yang berlawanan, dip batuan atau kedudukan lapisan batuan yang berlawanan dengan miringnya topografi, maka kita punya sebaran akan meruncing ke hulu. Sementara kalau horizontal, dia akan ikut kontur saja, ikut topografi, karena seperti garis kontur biasa kan. Jika konturnya vertikal, jika lapisan batunya vertikal, maka dia akan lurus-lurus saja, motong. Nah, jika perlapisan kita miringnya searah dengan lereng tapi lebih landai, maka akan menjadi lebih runcing, lebih lancip dibandingkan dengan konturnya. Akan searah kontur V-nya, tapi dia akan lebih runcing. Sementara kalau jauh lebih terjal, maka dia akan jadi kebalikannya. Jika kedudukan lapisan batuan itu sama dengan kemiringan lereng, maka kita akan punya begini. Dia lurus. Nanti kalian akan mengerjakan pekerjaan untuk problem 3 titik ini. Maaf, untuk hukum V ini. Nah, berikutnya problem 3 titik. Perpotongan strike dengan kontur pada ketinggian yang sama merupakan singkapan. Nah, seringkali ketika kita melakukan kegiatan lapangan, kita yang nemu singkapan batuan tanpa tahu kedudukan lapisan batuannya berapa. Seperti dilihat di peta tidak ada simbol kedudukan lapisan batuan. Untuk menentukan kedudukan lapisan batuannya, kita bisa menggunakan metode 3 titik atau penyelesaian problem 3 titik. Caranya begini. Ini peta yang sama tadi ya. Pertama, titik A di elevasi 150, B 100, C 175. Kita bicara A dan B dulu. Jika kita gambar garis yang menghubungkan A dan B, garis lurus, maka di sepanjang garis ini, di tengah-tengahnya akan ada ketinggian 125. Jadi ini singkapan, maka di antara ini pasti ada singkapan kita, batuan kita di ketinggian 125. Berikutnya dari B ke C, jika saya hubungkan, pasti ada di tengahnya ada 125 lagi dan 150. Seperti yang kita ketahui bahwa garis strike pasti menghubungkan elevasi yang sama. Karena strike itu garis horizontal, perpotongan antara bidang miring dengan bidang horizontal. Maka dari itu, kita bisa tarik garis yang menghubungkan ketinggian yang sama. Maka ini adalah strike di ketinggian 125, ini strike di ketinggian 150, dan paralelnya strike di ketinggian 175. Jadi kita sudah tahu strike-nya arah sini. Dan berikutnya, karena ini 175, ini 150, 125, berarti makin dalam ke sana alias menunjam ke arah timur laut, maka kita ketahui bahwa dip direction-nya itu ke arah timur laut. Jadi dip direction-nya ke sana. Kita tahu strike-nya arah hampir barat laut tenggara, dip-nya hampir timur laut barat daya. Barat daya timur laut lebih tepatnya. Nah, kita belum tahu ukurannya berapa. Untuk ketahui dip-nya, kita tahu bahwa jarak antar kontur dip ini, kontur strike ini, itu turun 25 meter. Dari peta ini kita tahu bahwa 25 meter itu sepanjang ini. Maka kita pindahkan garis ini ke sini, sejajar dengan arah strike. Nah, jadi begini. Kita tahu sejauh ini turun 25 meter. Berikutnya, kita tarik garis dari sini ke sana. Inilah bukaan sudut kemiringan lapisannya. Lalu dengan dengan busur kita ukur, ternyata lebarnya 28 derajat. Nah, setelah itu saya juga ukur sudut ini ya. Saya ukur juga sudut ini berapa. Dari sini di utara saya ukur sudut ini berapa.
Maka dari itu, saya tahu bahwa kedudukan lapisan ini adalah north 291 derajat, east 28 derajat. Lebih tepatnya, kalau saya sarankan tadi, tulis juga arah dipnya. Oke, jadi itu materi untuk pertemuan minggu ke-6. Kalian akan mengerjakan 2 tugas. Yang pertama tugas hukum V, yang kedua problem 3 titik. Untuk itu, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, sambil memahami proses yang ada. Jangan lupa cetak juga lembar kerja yang diminta. Terima kasih.